tentang anggaran penjualan. Ialah rencana pendapatan atau revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Disajikan dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian dirinci dalam bulanan. Tahap-tahap anggaran penjualan: per produk, per daerah penjualan, per tenaga penjualan. Pada umumnya, perusahaan akan menjual produknya bervariasi pada setiap daerah karena faktor transportasi dan daya beli masyarakat. Anggaran ini harus didasarkan pada ramalan penjualan yang didasarkan pada data histori dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan sangat penting bagi manajemen untuk membuat anggaran biaya, anggaran laba, dan anggaran investasi. Perubahan volume penjualan yang sangat signifikan akan mempengaruhi investasi pada modal kerja dan aktiva data. Anggaran penjualan berguna bagi pedoman kerja, koordinasi kerja, evaluasi kerja. Misalnya, anggaran penjualan ditetapkan 10.000, biaya pemasaran ditetapkan 10%. Maka total biaya pemasaran sebesar 10% dikali 10.000, hasilnya adalah 1.000. Jumlah tersebut akan dirinci dalam 4 kegiatan, yaitu biaya gudang dan distribusi, biaya promosi, biaya kebijakan harga atau diskon dan bonus, dan biaya pelayanan penjual. Target penjualan rasional atau realistik. Rasional artinya target harus menjelaskan sebab-sebab mengapa harus mencapai target tersebut. Realistik artinya target harus bisa dicapai oleh tenaga penjual dan dengan dukungan sumber daya. Pertimbangan target penjualan. Yang pertama, kondisi volume produk, bisa atau tidak volume produk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, kondisi kualitas produk, disukai oleh konsumen atau tidak. Selanjutnya, kondisi harga jual produk terjangkau atau tidak oleh daya beli konsumen. Selanjutnya, kondisi kebutuhan konsumen. Konsumen membutuhkan atau tidak terhadap produk yang akan dipasarkan. Kondisi pasar. Kondisi pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. Kondisi persaingan. Produk yang akan dipasarkan itu produk pasar persaingan sempurna atau produk pasar monopoli. Selanjutnya, kondisi tenaga penjual. Tenaga penjual memiliki kemampuan tinggi atau tidak. Selanjutnya, kondisi imbalan kepada tenaga penjual. Imbalan kepada penjual layak atau tidak. Kesembilan, kondisi promosi. Produk yang akan dipasarkan sudah diketahui oleh konsumen atau belum. Ke-10, kondisi distribusi. Kemampuan perusahaan menyampaikan komoditi pada konsumen. Ke-11, kondisi modal kerja perusahaan. Memiliki modal kerja yang cukup atau tidak. Ramalan penjualan. Ramalan penjualan ialah proyeksi jumlah komoditi yang diminta oleh konsumen dan proyeksi harga yang mampu dijangkau oleh konsumen. Baiklah, saya Diara Hayudabayanti ingin melanjutkan materi dari Bang Zani, yaitu tentang sales forecasting model time series moment. Yang pertama itu ada tahun, ada penjualan, kemudian tahun X, kemudian XY, kemudian X kuadrat. Tahunnya itu kita mempunyai 5 tahun, kemudian salesnya itu jumlahnya 1.500, kemudian tahunnya itu dari tahun 1, 2, 3, 4 kita jumlahkan menjadi 10. Kemudian dapatnya X kuadrat itu dari tahun, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma Z. Sigma Y sama dengan A dikali sigma X tambah B dikali sigma X kuadrat. Kemudian 10.500 sama dengan 5A ditambah 10B di X kuadrat sama dengan 21.000 sama dengan 10A tambah 20B. Kemudian ada 24.800 sama dengan 10A ditambah 30B. 21.000 dikurang 24.800 dapatnya min 3.800. Kemudian hasil dari 10A ditambah 20B sama dengan min 10B. B nya 3.800, A nya sama dengan 1.340. Kemudian mendapat 1.340 tadi 10.500 sama dengan 5A ditambah 10 dikali 380. 10.500 sama dengan 5A ditambah 3.800. 5A sama dengan 3.800 sama dikurang 10.500 dapat min 6.700. Kemudian A sama dengan min 6.700 dibagi min 5 sama dengan hasilnya 1.340.
Kemudian ada metode time series lead square, yaitu tahun, penjualan, tahun X, XY, kemudian X kuadrat. Di sini karena kita menggunakan lead square yaitu 5 tahun atau ganjil, kita mulainya dari 0 yang di tengah yaitu tahun 3. Kemudian penjelasannya ada di bawah. Kemudian jika tahunnya genap misalkan 6 tahun, maka dapat disajikan sebagai contohnya kayak tadi. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat anggaran penjualan. Strategi bauran pemasaran 4P. Yang pertama itu produk, harga, tempat produk. Yang pertama barang konsumsi, barang convenient, barang shopping, barang spending. Kemudian barang industri yaitu bahan baku, bahan setengah jadi, perlengkapan operasi, instalasi, peralatan ekstra. Kemudian ada produk jasa yaitu karakteristiknya tidak dapat diraba, tidak dapat dipisahkan, sangat beragam, tidak dapat disimpan. Kemudian bauran pemasaran untuk produk jasa tidak lagi 4P tetapi menjadi 5P yaitu produk, price, promotion, place, and amount. Kemudian ada karakteristik tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk yaitu karakteristik, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, kejenuhan, dan kemunduran. Kemudian ada harga, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berdasarkan nilai, kemudian berdasarkan persaingan. Ada promotion, yaitu periklanan, penjualan perseorangan, publisitas, promosi penjualan. Kemudian ada tempat atau distribusi atau place, yaitu pedagang dan agen. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar, yaitu segmentasi geografis membagi berdasarkan lokasi seperti desa, kota, pantai. Kemudian ada segmentasi demografis seperti umur, jenis kelamin, suku, agama, kebangsaan, pendidikan, pekerjaan. Kemudian segmentasi psikologis seperti opini dan kemudian ada syarat-syarat segmentasi yaitu dapat diukur misalkan ukuran, daya beli, dan profil segmen. Kemudian dapat dijangkau, cukup besar, dan dapat digunakan. Kemudian ada penetapan sasaran yaitu pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sumber daya perusahaan, variabilitas produk, tahapan produk dalam gaung hidup, variabilitas pasar, strategi. Kemudian ada diferensiasi. Pada dasarnya diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari pesaing. Kemudian diferensi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diferensi produk, diferensi pelayanan, diferensi. Kemudian penetapan posisi pasar yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelaku. Kemudian dengan menggunakan informasi dari peta persepsi, berbagai strategi penentuan posisi dapat dikenali, yaitu positioning menurut atribut produk, positioning menurut manfaat, dan juga menurut harga atau paling. Kemudian ada anggaran penjualan berdasarkan jenis produk, yaitu rencana yang memperkirakan jumlah penjualan yang akan dicapai oleh setiap produk atau kategori produk dalam periode waktu tertentu. Untuk membuat anggaran penjualan yang lengkap berdasarkan jenis produk, Anda perlu mengikuti serangkaian langkah yang berstruktur, kumpulkan data historis, analisis data, identifikasi faktor-faktor penting, pilihan metode forecasting, metode forecasting, perkiraan penjualan, evaluasi, dan penyesuaian dokumentasi. Baiklah, saya Yunus Kauljana akan melanjutkan materi tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan yaitu rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran ini sering disebut sebagai anggaran kunci karena sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran. Komponen-komponen pokok dalam penyusunan anggaran penjualan yaitu yang pertama menyusun tujuan perusahaan, yang kedua menyusun strategi perusahaan, yang ketiga menyusun forecast penjualan, yang selanjutnya menyusun anggaran penjualan. Yang pertama yaitu ada anggaran promosi dan advertensi, yang kedua anggaran biaya-biaya penjualan, yang ketiga rencana pemasaran. Selanjutnya ada faktor pertimbangan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama melalui karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan. Luas pasar yaitu yang bersifat lokal atau regional ataupun nasional. Lalu keadaan persaingan yaitu seperti monopoli atau persaingan bebas.
Selanjutnya ada kemampuan pasar untuk menyerap barang atau peluang pasar. Dan ada keadaan atau sifat konsumen atau disebut juga akhir atau konsumen industri. Lalu yang kedua, kemampuan finansial. Termasuk di dalamnya itu kemampuan membiayai riset pasar yang dilakukan, kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai tujuan penjualan, dan kemampuan membeli bahan mentah. Selanjutnya ada pertimbangan kondisi personalita, yaitu jumlah tenaga kerja yang cukup atau kurang atau berlebih. Lalu apakah tenaga kerja yang tersedia mampu melaksanakan tugasnya? Lalu di dalamnya terdapat pertimbangan waktu, beberapa lama periode waktu untuk menyelesaikan proyeksi atau forecast penjualan. Di sini dapat kita kelompokkan anggaran penjualan. Yang pertama berdasarkan wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga, waktu terjadinya penjualan, dan anggaran penjualan berdasarkan wilayah. Anggaran penjualan berdasarkan wilayah adalah proyeksi atau perkiraan jumlah pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau layanan suatu perusahaan di setiap wilayah geografis tertentu. Ini melibatkan analisis dan estimasi penjualan yang diproyeksikan untuk setiap wilayah yang menjadi fokus perusahaan, seperti negara, kota, atau daerah-daerah tertentu. Langkah-langkah untuk membuat anggaran penjualan berdasarkan wilayah yang pertama, yaitu kita harus mengumpulkan data historis, di mana kita mengumpulkan data-data yang lalu atau tahun yang sebelumnya. Lalu yang kedua, menganalisis data penjualan berdasarkan wilayah, yaitu kita menentukan atau menganalisis data penjualan berdasarkan wilayah-wilayah yang pernah kita lalui. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penting. Yang keempat yaitu memilih metode forecasting. Lalu yang kelima, memilih model forecasting. Yang keenam, kita memperkirakan penjualan berdasarkan wilayah. Yang ketujuh, mengevaluasi dan kita bisa menyesuaikan anggaran. Lalu yang ke-8, mendokumentasi dan monitoring. Berikut ada contoh soal dari anggaran penjualan berdasarkan wilayah. Yaitu PT Germainindo adalah sebuah perusahaan produsen pakaian merek Triple S yang berkedudukan di Jakarta. Setiap wilayah pemasaran dipimpin seorang manajer cabang. Perusahaan ini memproduksi kemeja anak laki dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang pria dan wanita. Untuk tahun 2017, perusahaan ini merencanakan menjual yang pertama pakaian anak sebanyak 10.000 setel pakaian, di mana sebanyak 60% merupakan pakaian anak laki-laki dan sisanya pakaian anak perempuan, dengan harga masing-masing sebesar 30.000 dan 40.000 per setel. Lalu selanjutnya, kemeja pria dewasa sebanyak 15 setel pakaian, yaitu 60.000 per setel. Selanjutnya ada perusahaan memiliki 9 orang salesman dan target penjualan mereka. Nah, di sini nama wiraniaganya itu ada Ali, Beni, Cepot, Fedi, Emon, Ferry, Gunawan, Hari, dan Iwan. Wilayah-wilayahnya seperti yang telah disebutkan soal tadi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terus ada Bali. Target penjualannya 60%, 40%, 70%, 30%, dan 50% sampai ke bawahnya. Anggaran penjualan tahun 2017. Nah, di sini kita dapat mencari volume dari pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kemeja pria, celana panjang pria, celana panjang wanita. Cara mencarinya yaitu 180 ini kita dapat dari 10.000 dikali dengan 30.000 dari soal tadi. Lalu kita akan mendapatkan volumenya itu dengan cara yaitu 10.000 dikali dengan 60%. Begitu seterusnya ke bawah dan lanjut kita totalkan nilainya. Selanjutnya anggaran penjualan bulanan. Yang pertama kita alokasikan
yang seperti yang di soal tadi, 15% untuk bulan Oktober dan Desember, terus sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masingnya sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Nah, jadi caranya kita akan mencari pakaian anak laki-laki pada bulan Januari misalnya, dengan cara 6.000 yang tadi, hasil yang kita dapatkan tadi dikali dengan 10% sama dengan 600. Begitu selanjutnya ke bawah. Lalu pakaian anak perempuan juga begitu. Kita harus menyesuaikan untuk bulan, misalkan bulan Oktober. Kalau jika bulan Oktober, maka kita akan mengalihkan biayanya atau harganya dengan 15%. Nah, jika untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, maka kita akan mengalihkan dengan 10%. Nah, jika bulan yang sisanya, kita akan mengalihkannya dengan 5%. Lalu, semua yang sudah kita kalikan dengan 15%, 10%, dan 5%, kita akan totalkan semuanya. Lanjut, terus kita akan menghitung anggaran penjualan triwulan. Nah, di sini produknya ada pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kemeja perempuan, dan celana panjang perempuan, celana panjang wanita. Nah, di sini menghitung triwulan itu dengan cara tadi kita sudah mendapatkan per bulannya. Nah, dari bulan Januari, Februari sampai Januari, Februari, Maret. Nah, dan antara 3 bulan itu kita tolakkan dapatnya, berarti tahun 1 bulan yang pertamanya itu kita dapatkan 1.500 untuk pakaian anak laki-laki. Begitu juga seterusnya untuk pakaian anak perempuan, kemeja perempuan, celana panjang perempuan, dan celana panjang laki-laki. Lalu hasil dari triwulannya kita totalkan mendapatkan 6.000, 4.000, 15.000. Sama juga dengan seperti yang tadi, tapi dengan ini kita menghitungnya dengan cara triwulan. Penjualan per wilayah pemasaran. Nah, di sini kita menentukan jenis produknya seperti yang tadi, pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kemeja perempuan, dan celana panjang perempuan, celana panjang laki-laki. Nah, volume penjualan per wilayahnya kan tadi ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Nah, 180 ini kita dapat dari dikali dengan 30%, karena di sini kita mengalokasikan per wilayah itu 30% dapat dijual di wilayah DKI, terus sebanyak 10% di wilayah Jawa Barat, sebanyak 20 di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 25% di Jawa Timur, dan sisanya di Provinsi Bali. Nah, jadi yang 180 ini kita dapat tuh dari dikalikan dengan 30%. Nah, volumenya tuh dapatnya 6.000. Harga per unitnya 30.000, seperti yang di soal tadi, harga per unit untuk pakaian anak laki-laki. Terus nilai penjualannya kita dapat dari yang tadi. Lalu kita totalkan semuanya dan akan mendapatkan nilai penjualannya, berarti untuk pakaian anak laki-laki adalah 180, pakaian anak perempuan 160, kemeja 900, celana panjang 1.050.000, terus celana panjang wanita. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau